Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film The Point Man tahun 2023. Film diawali dengan sebuah narasi mengenai serangan teror terhadap Menara Kembar Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 11 September 2001 oleh organisasi teroris bernama Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden, di mana serangan itu mengakibatkan ribuan nyawa melayang, sehingga Amerika menyatakan perang dengan mengirimkan pasukan tempur ke Afghanistan, yaitu bertujuan menaklukkan organisasi Taliban. Sebab usut punya usut, Taliban ini telah memberikan perlindungan terhadap Osama bin Laden. Total ada 38 negara tergabung dalam peperangan. Salah satunya adalah Korea Selatan yang mengirimkan pasukan non-tempur. Singkat cerita, karena pemerintah Afghanistan lebih memihak pada Amerika Serikat, pada akhirnya Taliban dapat dipukul mundur sementara waktu. Kemudian mereka beralih ke kejahatan bom bunuh diri serta aksi penculikan orang-orang asing. Tanggal 19 September 2006 di Provinsi Zabul, Afghanistan, tampak sebuah bus berisikan 23 warga Korea Selatan sedang melewati hamparan lahan tandus, di mana mereka semua adalah seorang misionaris yang bertujuan mewartakan Injil demi menyebarluaskan agama Kristen. Namun di tengah perjalanan, tanpa disangka-sangka, kelompok Taliban datang menghadang sambil melancarkan serangan membabi buta. Bahkan si sopir bus harus kehilangan nyawa tak kalah mencoba kabur. Sempat seorang misionaris menjelaskan dari mana asalnya serta beberapa hal lain, tetapi Taliban tidak peduli dan tanpa banyak basa-basi langsung menculik mereka semua. Singkat cerita, kabar mengenai penculikan 23 warga Korea Selatan mulai tersebar, di mana dalam sebuah tayangan berita global, pemimpin Taliban memberikan 2 syarat agar para sandera dibebaskan. Di antaranya adalah menuntut pemerintah Korea Selatan untuk menarik semua pasukan militernya dari Afghanistan, sekaligus menuntut pembebasan 23 prajurit Taliban yang dipenjara oleh pemerintah Afghanistan. Namun Taliban cuma memberikan waktu 1 kali 24 jam. Jadi kalau lebih dari itu, maka dipastikan para sandera akan dibantai. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, seorang diplomat bernama Jae-ho mengerahkan bawahannya untuk memberitahu kantor pers agar semua media menggambarkan ke-23 sandera sebagai sukarelawan, bukan misionaris. Tidak lain karena isu penyebaran agama lain di Afghanistan sangatlah sensitif, apalagi mengingat organisasi Taliban adalah ekstremis Islam. Berpindah ke penjara Karachi di Pakistan, tampak agen intelijen asal Korea Selatan bernama Daisy baru dibebaskan. Usut punya usut, Doi sempat dipenjara beberapa bulan akibat tindakan pemalsuan dolar, yang padahal itu merupakan bagian dari serangkaian misinya. Kali ini, Daisy mendapatkan tugas baru bertempat di Afghanistan, yaitu membantu pihak diplomat menyelamatkan 23 warga Korea Selatan yang disandra oleh Taliban. Singkat cerita, Jae-ho pun terbang ke Afghanistan sebagai negosiator pembebasan para sandera. Ia pun ditemani oleh beberapa anggota Kementerian Luar Negeri lainnya, termasuk Wakil Menteri Kemenlu bernama Choi. Nah, kedatangan mereka di Afghanistan ini tepat 5 jam sebelum tenggat waktu pemberian Taliban. Kemudian saat hendak melanjutkan perjalanan, disinilah pertama kalinya Daisy menemui Jae-ho untuk menawarkan diri memberikan bantuan serta sejumlah saran. Namun karena terlalu buru-buru, lantas Jae-ho malah pergi begitu saja tanpa terlalu memperdulikannya. Dalam pertemuan bersama Menteri Kemenlu Afghanistan, Jae-ho memohon agar pemerintah Afghanistan mau melepaskan 23 tahanan Taliban demi menyelamatkan 23 nyawa warga Korea Selatan. Sebab dahulu pernah ada kasus penculikan warga Italia oleh Taliban dan memang dapat dibebaskan dengan cara tersebut. Tetapi si menteri menyatakan keberatan jika harus melakukan hal itu kembali karena dahulu cuma ada 1 orang Italia yang diculik. Jadi melepaskan 1 tahanan Taliban bukanlah masalah besar. Sedangkan sekarang ada 23 warga Korea Selatan disandra yang notabene terhitung sangat banyak. Masih belum menyerah, Jae-ho pun menawarkan beberapa keuntungan apabila permohonannya dikabulkan. Di antaranya seperti mengirimkan lebih banyak pasukan bantuan ke Afghanistan, menambah fasilitas medis, sekaligus memperluas jalanan di sana. Hingga pada akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan. Sambil menunggu konferensi pers terkait kesepakatan tadi,
Lagi-lagi Daisy menemui Jae-ho, mengatakan bahwa pemerintah Afghanistan tidak akan pernah melepaskan tahanan Taliban. Tidak lain karena Taliban dianggap sebagai organisasi teror sangat berbahaya. Bahkan semua orang di sana menggertakkan gigi tak kala menyebut kata Taliban. Alhasil, seketika terjadilah adu mulut di antara mereka, di mana Jae-ho menganggap Daisy sudah terlalu jauh ikut campur. Singkat cerita, perkataan Daisy benar-benar terjadi. Dalam konferensi pers, Menteri Afghanistan menyatakan tidak akan pernah melepaskan tahanan Taliban, melainkan hendak mencari jalan keluar lain. Jelas hal ini membuat Jae-ho panik bukan main, mengingat waktu tersisa tinggal 1 jam lagi. Nah, ketika hendak kembali menemui Menteri Kemenlu Afghanistan, sayang sekali saat itu jalanan di perkotaan sangatlah ramai membuat mobil terjebak macet. Berusaha mengambil jalan pintas pun sia-sia, sebab mereka malah dihadapkan pada sisi lain jalanan lebih padat. Sampai akhirnya, Jae-ho serta Wakil Menteri Choi memutuskan jalan kaki. Tetapi baru melangkahkan kaki beberapa meter, tanpa disangka-sangka, sebuah mobil hijau berhenti melintang di tengah jalan. Kemudian, muncul seseorang berpakaian serba tertutup yang ternyata doi bertujuan melakukan bom bunuh diri. Ya, meski mendapatkan beberapa luka, untunglah nyawa Jae-ho serta Choi masih terselamatkan. Dalam keadaan genting seperti ini, rasanya tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Sehingga, tanpa pikir panjang, Jae-ho menelpon Menteri Kemenlu Korea Selatan, meminta agar semua pasukan militer Korea Selatan ditarik dari Afghanistan. Sempat permintaan itu menimbulkan pertentangan, tapi ya mau bagaimana lagi? Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa ke-23 sandera sementara waktu. Keputusan menarik semua pasukan militer dari Afghanistan tentu menimbulkan tanda tanya besar, di mana banyak orang beranggapan pemerintah Korea Selatan telah menyerah kepada Taliban setelah gagal dalam bernegosiasi. Namun berkat keputusan itu pula, membuat pemimpin Taliban bersedia memberikan waktu tambahan 1 kali 24 jam lagi untuk menuntaskan satu syarat yang tersisa. Saat kembali menemui Menteri Kemenlu Afghanistan, Jae-ho pun mengungkapkan kekecewaannya akibat si menteri tidak memenuhi kesepakatan sebelumnya. Ya, namun sebenarnya semua dilakukan bukan tanpa alasan. Memang di satu sisi Korea Selatan memiliki tanggung jawab menyelamatkan warganya, tetapi di sisi lain Afghanistan juga harus melawan Taliban. Bahkan entah sampai kapan. Di mana menurut si menteri, melepaskan tahanan Taliban bukanlah jalan terbaik, karena sudah pasti akan membuat Taliban semakin semena-mena, merasa bahwa pemerintah dapat dibuat tunduk atas kemauan mereka. Berpindah ke tempat lain, tampak Daisy sedang menjelajahi padatnya pusat kota demi mencari seseorang yang diharapkan mampu memberikan banyak informasi penting. Sampai akhirnya setelah mengumpulkan informasi ke sana kemari, ditemukanlah pria asal Korea Selatan bernama Lee Bong-han atau biasa dipanggil Kasim usai menetap di Afghanistan. Sementara kini terjadi perdebatan cukup alot antara Jae-ho dan Menteri Choi. Sebab usut punya usut, ternyata ada cara lain membebaskan ke-23 sandera, yaitu menebus menggunakan uang. Namun hal itu tidak pernah diberitahukan kepada Jae-ho. Nah, di sini Choi bersikeras tidak akan pernah mau menebus menggunakan uang. Menurutnya, tawar-menawar dengan teroris adalah hal memalukan yang berpotensi merusak nama baik Korea Selatan. Sedangkan Jae-ho sendiri merasa bodoh amat terhadap reputasi, karena yang terpenting adalah menyelamatkan para sandera. Kemudian Choi menambahkan, apabila kasus ini sedang ditangani oleh agen intelijen Korea Selatan alias NIS, jadi Jae-ho diminta berdiam diri sementara waktu sambil menunggu hasilnya. Dan sebelum mengakhiri pembicaraan, Choi sempat mengatakan satu kata, yaitu jirga. Ternyata, jirga merupakan Dewan Pemimpin Suku Afghanistan, di mana hampir semua masalah di Afghanistan mampu diselesaikan oleh keputusan mereka. Bahkan organisasi sekelas Taliban pun harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sehingga diharapkan jirga dapat menjembatani proses penyelamatan ke-23 sandera. Di sisi lain mulai terungkap kalau tujuan utama Daisy menemui Kasim adalah karena Kasim mengetahui keberadaan kepala jirga. Atau bisa dibilang, Daisy hendak bernegosiasi dengan si kepala jirga. Singkat cerita, usai melalui perjalanan cukup melelahkan, sampailah Daisy serta Kasim di desa suku Pashtun, tepat 19 jam sebelum tenggat waktu pemberian Taliban. Pada awalnya, kedatangan mereka ini mendapatkan perlakuan cukup dingin dari warga setempat. Tetapi tiba-tiba semua berubah,
Tak kala Qasim mengungkapkan kesaksian palsu, menyatakan bahwa dirinya adalah teman dekat Ismail alias keponakan Kepala Jirga. Alhasil, seketika Kepala Jirga langsung memberikan sambutan hangat. Sehingga Daisy memiliki kesempatan untuk menjelaskan maksud serta tujuannya datang kemari. Tidak lain membahas 23 sandera asal Korea Selatan, tentunya sambil dibantu Qasim sebagai penerjemah. Nah, di tengah obrolan ini, tanpa disangka-sangka, Jae-ho berhasil menyusul ke desa suku Pashtun berkat beberapa petunjuk dari rekan-rekannya. Dan tidak mau kalah dengan Daisy, lantas Doi langsung memperkenalkan diri pada Kepala Jirga, lagi-lagi dibantu Qasim sebagai penerjemah. Siapa sangka, kedatangan orang-orang Korea ini mendapatkan perlakuan sangat baik. Bahkan mereka sampai diundang ke salah satu acara tradisi di sana. Hingga dalam suatu kesempatan, Daisy mulai menceritakan latar belakang Kepala Jirga yang ternyata merupakan bagian keluarga kerajaan. Itulah mengapa beliau sangat dihormati, sampai-sampai organisasi Taliban pun bersedia mengikuti semua keputusannya. Bisa dibilang tugas mereka sekarang adalah memperoleh kepercayaan si Kepala Jirga demi tujuan utama menyelamatkan para sandera. Singkatnya, tidak ada banyak hal terjadi pada malam itu, di mana Daisy mulai membaur dengan warga setempat di tengah-tengah acara. Sedangkan Jae-ho terpaksa menerima tawaran ngudut dari seseorang yang padahal itu bukanlah sembarang udut, melainkan ganja kuat. Ya, semua mereka lakukan semata-mata demi mendapatkan citra baik di hadapan Kepala Jirga. Saat hari berganti, kabar baik pun mulai terdengar. Tak kala Kepala Jirga menyatakan bersedia membantu membebaskan para sandera. Lalu ketika berita itu sampai ke telinga Jae-ho, lantas Doi merasa sangat senang sekaligus lega bukan main. Tetapi kesenangan itu tidak berlangsung lama, karena di sisi lain, salah satu stasiun TV Korea Selatan menyiarkan wawancara live yang secara terang-terangan mengungkapkan bahwa 23 sandera Korea Selatan adalah misionaris, di mana sebagai misionaris, mereka telah berulang kali melakukan perjalanan nekat ke berbagai tempat demi menyebarluaskan agama Kristen. Tak berselang lama, pihak Kemenlu bergegas menghubungi petugas penyiaran TV untuk meminta siaran live dihentikan. Namun seakan-akan cuma ingin mencari rating, si petugas langsung menolak mentah-mentah. Kembali ke Afghanistan, siaran wawancara tadi akhirnya sampai ke Kepala Jirga. Dan setelah sadar dibohongi membuat beliau sangat murka, karena kenyataannya para sandera bukanlah sukarelawan, melainkan misionaris. Alhasil, tanpa banyak basa-basi, rencana pembebasan 23 warga Korea Selatan pun dibatalkan. Ya, sayang sekali padahal kebebasan sudah di depan mata. Tetapi, tiba-tiba harapan sirna begitu saja. Nah, dalam suatu kesempatan, Jae-ho menelpon Menteri Kemenlu Korea Selatan demi mengajukan saran apabila sekarang tinggal tersisa satu cara menyelamatkan para sandera, yaitu menebus menggunakan uang. Namun di tengah obrolan serius ini, tanpa disangka-sangka, Daisy menerima informasi dari seseorang bahwa telah ditemukan seonggok mayat di area moske yang kemungkinan besar berasal dari Korea Selatan. Kemudian, ketika sampai di TKP dan mengecek secara langsung, ternyata memang benar mayat itu adalah orang Korea Selatan. Atau usut punya usut ialah ketua rombongan misionaris yang sempat terlihat di awal film tadi. Jelas penampakan ini membuat Jae-ho syok bukan main, merasa perjuangannya akan berakhir sampai di sini, sebab Taliban sudah mulai membantai para sandera. Terhitung 5 hari semenjak penculikan, tiba-tiba seorang diplomat menemukan sebuah video unggahan terbaru di website Taliban, dan dari sinilah mulai terungkap jika tidak semua sandera Korea Selatan telah dibunuh. Dalam tayangan video itu pula, Taliban berkata tidak pernah meminta tebusan uang sama sekali, karena satu-satunya cara membebaskan para sandera adalah menukarnya dengan 23 prajurit Taliban yang dipenjara oleh pemerintah Afghanistan. Atau bisa dibilang masih sama seperti permintaan mereka pertama kali. Lagi-lagi, Taliban kembali memberikan waktu 1 kali 24 jam, yaitu untuk membujuk pemerintah Afghanistan melepaskan prajurit Taliban, atau sandera akan dibunuh satu persatu. Usai menonton siaran tadi, kembali terjadi perselisihan antara Jae-ho dengan Daisy, di mana Daisy ini selalu ingin bertindak cepat, tapi terkesan buru-buru. Sementara Jae-ho adalah tipikal orang yang memperhitungkan semua secara matang sebelum memutuskan melangkah. Hingga di suatu momen, muncul seorang pengusaha Inggris cukup terkenal bernama Abdullah yang tiba-tiba memberikan penawaran menarik kepada Daisy. Jadi usut punya usut,
Beliau ini memiliki hubungan dengan Taliban sejak lama, bahkan seringkali campur tangan dalam kasus penculikan oleh Taliban sebagai perantara alias jembatan negosiasi. Nah, saat mendengar berita penculikan 23 warga Korea Selatan, Abdullah menawarkan diri untuk menjembatani pihak Korea Selatan dan Taliban, sekaligus bersedia membantu melepaskan 23 prajurit Taliban bermodalkan orang dalam kenalannya. Sempat Jae-ho merasa pesimis, mengingat para prajurit Taliban ditempatkan pada penjara Kabul, ibu kota Afghanistan, yang notabene mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah. Namun di sini Dae-sik menambahkan, kalau sebenarnya ada beberapa penjara lain yang digunakan menahan prajurit Taliban, dan Abdullah memiliki akses melobi pemimpin Taliban untuk membebaskan para prajurit dari penjara manapun. Lantas seorang sekretaris bernama Cha menyarankan memilih penjara di kota Ghazni, sebab penjara itu tidak terlalu diawasi oleh pemerintah pusat. Tetapi agar bisa mencapai kesepakatan, di sini Abdullah meminta uang bayaran senilai $2 juta. Singkat cerita, terjadilah perundingan cukup alot antara pihak diplomat, Dae-sik serta Abdullah, di mana lagi-lagi keadaan kembali memanas. Tak kala Dae-sik selalu mendesak mengambil kesempatan ini. Sementara Jae-ho tidak ingin salah mengambil keputusan, di mana dirinya ingin memastikan apakah Abdullah bisa benar-benar dipercaya. Kemudian, tanpa disangka-sangka, Abdullah melakukan panggilan menggunakan ponsel miliknya, dan seketika terdengar suara seorang wanita, yaitu merupakan salah satu dari 23 sandera. Ya, bisa terdengar suara dengan nada sangat panik dari wanita itu, seolah-olah berusaha menjelaskan semua perlakuan buruk oleh Taliban. Tetapi belum sempat mengungkapkan banyak hal, tiba-tiba telepon terputus. Sehingga atas bukti itulah, akhirnya Jae-ho bersedia bekerja sama dengan Abdullah. Saat malam tiba, mereka mulai mempersiapkan uang sejumlah $2 juta, sesuai permintaan Abdullah sebelumnya. Namun, demi mengantisipasi segala hal buruk yang bisa saja terjadi, di sini Dae-sik menaruh alat pelacak pada setiap tas berisikan uang. 4 jam sebelum tenggat waktu pemberian Taliban, tampak pihak diplomat berada di posisi masing-masing, di mana rombongan sekretaris Cha telah bersiap di depan penjara Ghazni dalam rangka menjemput 23 prajurit Taliban. Sementara Dae-sik serta Jae-ho sendiri akan menemui Abdullah untuk menyerahkan $2 juta. Nah, dalam pertemuan di sebuah gedung terbengkalai, Abdullah sempat meminta bayaran terlebih dahulu sebelum para prajurit Taliban dilepaskan. Tetapi, Jae-ho langsung menolak dan meminta sebaliknya. Sehingga demi mempercepat urusan, Abdullah pun setuju. Berpindah ke sisi lain, tampak 23 orang dibebaskan dari pusat penjara Ghazni, yang diduga kuat mereka adalah para prajurit Taliban. Alhasil, setelah tujuan utamanya terpenuhi, Jae-ho memberikan isyarat pada Dae-sik di luar sana untuk menyerahkan $2 juta ke anak buah Abdullah. Namun tak berselang lama dari transaksi tersebut, tiba-tiba Wakil Menteri Choi mendapatkan informasi yang seketika membuat panik bukan main. Di mana usut punya usut, memang benar Abdullah merupakan nama pengusaha asal Inggris nan cukup terkenal. Tetapi menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Inggris, Abdullah sudah meninggal 1 tahun lalu. Atau bisa dibilang, Abdullah yang sekarang bersama Jae-ho adalah palsu. Nah, sayang sekali, saat Jae-ho mengetahui kebenaran itu dari Wakil Menteri Choi, seketika Abdullah sudah menodongkan pistol ke arahnya. Mengetahui ada kejanggalan di atas sana, dengan sigap Dae-sik melancarkan serangan ke salah satu anak buah Abdullah. Ya, meskipun unggul dalam pertarungan itu, nyatanya Doi tidak bisa berbuat lebih jauh lagi, tak kala melihat Abdullah menempelkan pistol ke kepala Jae-ho. Alhasil, kini Abdullah berhasil menguasai keadaan dan memanfaatkan kesempatan kabur menggunakan mobil, sambil menembaki ban mobil milik pihak diplomat agar tidak dapat mengejar. Tidak mau kehilangan $2 juta begitu saja, lantas Dae-sik pun berusaha mengejar bermodalkan alat pelacak sebelumnya. Ya, usai mencuri motor milik warga setempat, membuat Doi mampu melesat lebih cepat dan berhasil melompat ke bagian belakang mobil Abdullah. Kemudian melanjutkan pertarungan di dalam mobil sambil mencekik sopir menggunakan seat belt. Sampai akhirnya, mobil itu menabrak mobil lain akibat hilang kendali, membuat 2 orang di depan terpelanting, sementara Dae-sik berhasil mengamankan $2 juta tadi. Berpindah ke kantor Kemenlu Korea Selatan di Afghanistan, tampak anggota diplomat mulai putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Dan bicara mengenai 23 orang yang dibebaskan dari penjara Ghazni, ternyata mereka bukanlah prajurit Taliban, atau bisa dibilang semua hanyalah akal-akalan Abdullah. Hingga dalam suatu momen, tanpa disangka-sangka, mereka menerima sebuah panggilan yang ternyata berasal dari komandan Taliban, di mana si komandan merasa sangat marah karena tuntutannya tak kunjung terpenuhi, sampai-sampai doi membunuh seorang sandera lagi sebagai bentuk gertakan. Dan suara tembakan sangat nyaring terdengar oleh Jai-ho serta kawan-kawan. Nah, usai gertakan tersebut, komandan Taliban kembali memberikan batas waktu hingga pukul 4 esok hari. Singkat cerita, saat malam tiba, tampak Menteri Kemenlu Korea Selatan yaitu Park menyusul ke Afghanistan. Jadi, beliau hendak turun tangan menangani kasus penculikan 23 warga Korea Selatan yang kini semakin berkepanjangan. Namun bukannya benar-benar membantu, kedatangan si menteri malah memperkeruh keadaan. Di mana pada suatu pagi Jai-ho mendapatkan informasi dari Tae-se apabila pihak Korea Selatan berencana melakukan operasi militer bersama Angkatan Darat Amerika Serikat. Atau bisa dibilang, mereka tidak akan menempuh jalur negosiasi dalam menyelamatkan para sandera, melainkan menggunakan cara nan lebih keras. Sempat Jai-ho memperingatkan Menteri Park jikalau operasi militer dapat memprovokasi Taliban bertindak semakin agresif. Tetapi si menteri menegaskan, pemerintah Afghanistan telah menolak pembebasan prajurit Taliban secara terang-terangan, sehingga ya memang tidak ada cara lain lagi. Nah, di saat bersamaan, Jai-ho pun diminta pulang ke Korea Selatan sebab Menteri Park hendak mengambil alih kasus ini. Kemudian saat mengemasi barang-barang sebelum pulang ke Korea Selatan, Jai-ho melihat sebuah tayangan di televisi yang menampilkan anggota keluarga para sandera memohon supaya para sandera segera dibebaskan. Sehingga dari sinilah rasa kemanusiaan Jai-ho kembali tersentuh. Alhasil, tanpa pikir panjang, Jai-ho langsung menelpon Sekretaris Kepresidenan Korea Selatan demi meminta izin melakukan negosiasi tatap muka dengan Taliban. Karena menurutnya, rencana operasi militer gagasan Menteri Park sangatlah berisiko, di mana dapat berujung pada kematian semua sandera apabila Taliban terprovokasi. Namun sangat disayangkan, Sekretaris Presiden tidak bisa membuat keputusan terkait hal itu dan malah menyarankan Jai-ho untuk mempercayakan kasus ini pada Menteri Choi. Ya, pada akhirnya Jai-ho akan tetap pulang ke Korea Selatan sebab ia tidak memiliki kewenangan apa-apa lagi di Afghanistan. Tetapi ketika melangkah menuju lift, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering dari kamar miliknya tadi, dan ternyata itu adalah telepon dari Presiden Korea Selatan. Jadi, Pak Presiden sudah mengetahui banyak hal tentang penculikan oleh Taliban. Bahkan, beliau memiliki pandangan sama seperti Jai-ho, yaitu lebih memilih bernegosiasi daripada operasi militer. Alhasil, dari sinilah Jai-ho mendapatkan izin untuk negosiasi tatap muka dengan Taliban. Ya, walaupun Pak Presiden sendiri tidak bisa menjamin keselamatan Jai-ho, tetapi tekad Jai-ho sudah bulat demi menyelamatkan para sandera. Mengetahui Presiden Korea Selatan mengirimkan undangan terbuka untuk bernegosiasi dengan Taliban, lantas Menteri Park meluapkan amarahnya pada Jai-ho. Namun dengan tegas Jai-ho mengatakan apabila tugas paling utama bagi Kementerian Luar Negeri adalah melindungi warga negaranya. Nah, di tengah perdebatan ini, tiba-tiba Sekretaris Cha menginfokan kalau Taliban bersedia melakukan negosiasi tatap muka dan sementara waktu akan menjamin keselamatan para sandera. Singkatnya, beberapa hal mulai dipersiapkan seperti memastikan titik awal pertemuan, serta mencari tahu latar belakang komandan Taliban bernama Javid yang nantinya akan ikut bernegosiasi. Di mana usut punya usut, Javid merupakan teroris tingkat atas nan cukup disegani, sehingga Jai-ho harus berhati-hati dalam membuat setiap keputusan. Berpindah ke tempat lain, tampak kini Qasim dipenjara akibat kasus perjudian serta penipuan. Nah, disinilah Tae-se menawarkan kebebasan apabila Qasim bersedia menjadi penerjemah dalam proses negosiasi bersama Taliban. Namun mendengar kata Taliban, seketika nyali Qasim ciut dan lebih memilih menetap di dalam penjara. Sampai akhirnya, Tae-se pun menambahkan, kalau Qasim memilih tetap berada di dalam penjara, maka doi akan mendapatkan cambukan puluhan kali sesuai hukum syariah. Alhasil, perkataan itu membuat Qasim berubah pikiran dan mau menerima tawaran dari Tae-se. Keesokan harinya, Jai-ho, Tae-se serta Qasim diantarkan ke titik temu sambil dikawal oleh beberapa tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Kemudian tak berselang lama setelah kedatangan mereka, terlihat dua mobil Taliban datang mendekat, di mana salah satu anggota Taliban mengatakan bahwa hanya seorang negosiator dan seorang penerjemah yang diizinkan ikut ke markas Taliban.
dan mau tidak mau mereka harus menuruti persyaratan tersebut. Ya, dengan kondisi kepala serba tertutup kain hitam, Jae-ho serta Qasim dibawa menuju markas Taliban. Sesampainya di lokasi tujuan, terlihat sebuah markas nan dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Hal ini sekaligus menjadi bukti apabila Taliban bukanlah organisasi sembarangan, sampai-sampai menjadi momok tersendiri bagi warga Afghanistan. Panas banget ya. Ketika berada dalam satu ruangan bersama Javid, Jae-ho langsung memperkenalkan diri sebagai negosiator asal Korea Selatan, tentunya sambil diterjemahkan oleh Qasim. Tetapi sebelum masuk ke sesi tawar-menawar, pertama-tama Jae-ho ingin memastikan kondisi ke-21 sandera baik-baik saja. Dan tanpa keberatan, Javid menuruti permintaan itu dengan membawakan monitor memperlihatkan para sandera. Nah, baru saja permintaannya dipenuhi, tiba-tiba Jae-ho meminta 3 sandera dibebaskan terlebih dahulu, yaitu demi memastikan kalau Javid benar-benar pemimpin Taliban yang memiliki kuasa penuh atas para sandera. Di mana tanpa banyak basa-basi permintaan itu disetujui oleh Javid, namun cuma 2 sandera saja. Berpindah ke sisi lain, Dae-sik mendapati mobil Taliban mendekat ke arahnya, lalu melepaskan 2 orang sandera wanita. Sehingga Doi langsung bergegas memberikan pertolongan, sekaligus mengantarkan mereka kembali ke pusat kota demi memperoleh perawatan lebih lanjut. Dalam perjalanan, tak lupa Dae-sik memberitahu Jae-ho bahwa kedua sandera berhasil diamankan, dan sekarang Jae-ho bisa melanjutkan pembicaraan ke tingkat lebih serius bersama Javid. Tetapi, tanpa disangka-sangka, keseriusan Jae-ho malah membuat keadaan bertambah pelik. Tak kala Doi mengatakan jika tidak ada pembebasan bagi para prajurit Taliban, serta meminta Taliban mengajukan syarat lain pada negosiasi kali ini. Sempat Qasim tidak ingin menerjemahkannya karena khawatir mendapatkan respon tak terduga dari Javid. Namun akibat desakan para anggota Taliban di sana, lantas ia pun mau menerjemahkannya. Mengetahui maksud Jae-ho, seketika Javid melakukan gertakan demi menguasai negosiasi dengan mengancam akan membunuh salah satu sandera saat itu juga. Sambil mengatakan hendak melakukan negosiasi menggunakan caranya sendiri. Nah, melihat wajah para sandera begitu ketakutan, mau tidak mau Jae-ho melemahkan daya negosiasinya dengan bersedia mendengarkan keinginan Javid. Singkat cerita, usai Javid mengungkapkan keinginannya, Jae-ho langsung menyampaikannya ke Menteri Park, di mana kali ini si komandan Taliban mengajukan permintaan sangat ngawur, yaitu menuntut pembebasan seluruh prajurit Taliban dari penjara, yang padahal total ada 300 orang. Ya, sungguh tidak masuk akal. Dan Taliban cuma memberikan waktu sampai tengah malam ini, di mana setiap keterlambatan 1 jam, maka akan ada 1 sandera dibunuh. Menyadari keadaan semakin sulit, disinilah Menteri Park hendak menjalankan rencana awalnya, yaitu melakukan serangan melalui udara, dibantu oleh tentara Amerika Serikat. Ya, meski Dae-sik sempat mencegah karena tindakan itu bisa merenggut nyawa Jae-ho serta para sandera, namun usahanya sia-sia. Tak berselang lama setelah Menteri Park memutuskan melakukan penyerangan, tiba-tiba terdengar suara bom berjatuhan ke arah markas Taliban, yang sontak membuat semua orang di sana panik. Sehingga dari sinilah Jae-ho balik menggertak, mengatakan bahwa tujuan utama Korea Selatan bukanlah melakukan operasi penyelamatan, melainkan operasi pembersihan, atau bisa dibilang Taliban akan dibantai habis di markasnya sendiri. Jadi, Jae-ho telah bertindak sejauh ini sampai-sampai membuat posisinya sendiri terancam, adalah supaya pasukan Amerika Serikat serta Afghanistan memiliki alasan meratakan markas Taliban. Bahkan dengan lantang Jae-ho menegaskan, apabila semua pasukan Taliban, para sandera sekaligus semua orang di dalam ruangan itu akan mati. Ia pun menambahkan, kalau Javid harus menerima kenyataan kehilangan semua pasukannya, termasuk nyawanya sendiri hanya karena mempertahankan 19 sandera tersisa, di mana sungguh kerugian nan sangat besar. Seiring waktu berjalan, serangan bom semakin gencar mengarah ke markas tersebut. Sampai akhirnya, Jae-ho mengatakan satu-satunya cara menghentikan semua serangan ini adalah dengan memberitahu pasukan Amerika Serikat serta pemerintah Afghanistan di luar sana bahwa negosiasi kali ini sudah mencapai kesepakatan. Ya, walaupun Javid mengatakan tidak pernah takut terhadap rudal Amerika, seolah-olah menegaskan dirinya sebagai pasukan berani mati, tapi kenyataannya, Doi masih mau berubah pikiran tak kala Jae-ho menawarkan uang. Di mana seketika semua orang diminta keluar dari ruangan tersebut, sehingga tinggal menyisakan Jae-ho serta Javid, yang kini terlibat tawar-menawar cukup alot. Bahasa yang digunakan pun berubah menjadi bahasa Inggris. 50 million.
Nah, sempat Javid meminta 50 juta dolar sebagai tebusan, namun berkat kecakapan Jae-ho dalam bernegosiasi, 20. akhirnya mereka sepakat di angka 20 juta dolar. Jadi usut punya usut, Jae-ho terpikirkan menggunakan uang sebagai alat negosiasi, karena saat mempersiapkan diri sebelum menemui Taliban, Doi menemukan berita tak terduga. Kalau dibalik sikap Taliban yang ogah-ogahan menerima uang tebusan berlandaskan idealisme mereka, kenyataannya Javid sendiri berulang kali membebaskan para sandera demi uang. Di antaranya seperti 1 juta dolar untuk pembebasan seorang sandera asal Amerika Serikat, serta 1,5 juta dolar untuk pembebasan seorang fotografer Italia beberapa waktu lalu. Sebelum benar-benar mengakhiri negosiasi kali ini, terakhir kalinya Javid meminta agar semua orang Korea Selatan meninggalkan Afghanistan dan jangan pernah kembali lagi. Sebab Doi menentang keras keberadaan orang Korea Selatan yang telah membuatnya kerepotan sejauh ini. Singkat cerita, semua sandera tersisa berhasil diselamatkan tanpa kekurangan apapun, di mana hasil akhirnya adalah dari 23 sandera, 21 selamat sedangkan 2 sisanya meninggal dibunuh Taliban. Kemudian Jae-ho serta Qasim diantarkan ke tempat awal pertemuan dan disambut oleh pelukan hangat dari Dae-sik, yang mana kini antara Dae-sik dan Jae-ho benar-benar berdamai, menyatakan sebenarnya mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam menyelesaikan kasus ini. Namun di tengah kebahagiaan ini, tanpa disangka-sangka, Taliban meminta salah seorang di antara Jae-ho, Dae-sik maupun Qasim untuk tetap tinggal. Tidak lain karena Taliban sudah mengantarkan Jae-ho dan Qasim sejauh ini di tengah keadaan yang baru saja bergejolak. Jadi, Taliban harus membawa salah satu dari ketiga orang tadi, tentunya demi menjamin keselamatan mereka. Sementara kalau tidak dituruti, maka Taliban akan kembali melakukan perlawanan yang sudah pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, dengan rasa tanggung jawab luar biasa, di sini Jae-ho bersedia menyerahkan diri pada Taliban. Tetapi di saat bersamaan, Dae-sik menahannya dan hendak menyerahkan dirinya sendiri karena ini adalah gilirannya untuk berkontribusi. Alhasil, akhirnya Jae-ho, Qasim, serta para mantan sandera pun berhasil dibawa pergi dari sana, sedangkan Dae-sik tetap tinggal. Hari demi hari pun berlalu. Suatu ketika, saat Jae-ho sedang menjalani pekerjaannya, tiba-tiba Doi mendapatkan panggilan misterius yang ternyata berasal dari Dae-sik serta Qasim. Oh, Qasim, 이봉환이. Usut punya usut, mereka berdua berhasil selamat dan bebas dari Taliban, tetapi tetap menjalani kehidupan di Afghanistan. Di akhir film, tampak Jae-ho mendapatkan informasi bahwa kini Kementerian Luar Negeri kembali menghadapi masalah serius, di mana 25 orang Korea Selatan diculik oleh perompak Somalia di perairan Samudra Hindia, sehingga pihak Kemenlu akan segera menangani kasus ini secepatnya. Ya, apakah Jae-ho akan kembali terlibat dalam proses negosiasi bersama Somalia? Entahlah.